pick. Dan sekarang Pajajaran juga mengubah citra dari Ruby yang biasa kita lihat jadi roamer. Sekarang berada di arah XP untuk bersanding dengan ada Joy atau enggak Freddy. Tapi untuk sekarang Ruby memang beberapa ditaruhnya di XP bahkan. Ya. Di roamer justru gue jarang lihat di roamer. Oh, gue masih ngeliat tuh kemarin. Iya, ada beberapa tim, apalagi kalau kita bahas soal internasional, Malaysia tuh suka banget. Ya. Dari region Malaysia itu suka banget Ruby. Tapi yang untuk saat ini kita ngelihat Ruby yang ada di XP lane. Betul. Dari sustainnya dengan lifesteal dari physical yang diganti sekarang menjadi spell fam. Ya. Ini bakal bikin Ruby-nya bakal lebih enak dengan Bloodlust. Dia udah gak bisa pakai Hustle ya kawan-kawan ya. Ya. Jadi untuk Ruby yang sekarang itemnya ke arah Bloodlust dan Endless Battle. Betul. Itu adalah dua item core utama mungkin. Jadi jangan lagi gunakan Hustle karena udah nggak berpengaruh dengan Betul. emblem yang kalian setting. Tapi sekarang dengan 10 hero yang diamankan Angela, Moskov, Fredrin, Florin dan juga Joy, ini efek heal global ada di mana-mana bagi Aura. Tapi sedangkan untuk Pajajaran mereka akan menghadapi tantangan di match pembuka MDL ID season yang ke-8. So, here we go. Oke, mungkin dari start buff-nya ini cukup sama ya, bisa dibilang sama-sama dari orange buff. Untuk veteran nanti kemungkinan mereka bisa bertemu. Cuman kalau starter pertama, feeling gue kayaknya Link bisa mirror kalau memang mau. Harusnya ya, itu masih bisa dilakukan karena sangat possible kita tahu mobilitas dari Link itu sendiri juga. Sementara di top lane, Natex dan juga Iron Siki sementara masih santai. Dan untuk masalah range sebenarnya Cloud-nya enak banget untuk bisa nge-zoning out Moskov yang kita tahu range-nya nggak terlalu besar. Mungkin di awal, kalau di awal emang ketemu Moskov bisa unggul karena nanti dia menang di spell. Karena spell Inspire ini bisa mendominasi laning. Nah, yang jadi masalah adalah kalau dia nggak bisa nge-press Cloud-nya, nggak ada bantuan dari mungkin roamer ataupun dari mid lane-nya, Cloud-nya bisa farming, itu bakal bahaya banget. Dan ini benar-benar butuh banget dominance Necklace of Durance ataupun si Halberd dari teman-teman Pajajaran. Ya. Florin dan Angela ini nggak bisa dianggap remeh loh untuk healingnya mereka berdua. Wah, Demon Chase bahkan digunakan oleh Kizuto. Berarti dia emang bener-bener mau nge-spam karena nggak mau sampai mananya habis. Karena di top lane sana udah ada satu setup yang dilakukan oleh Natex untuk terus menggempur ke area Iron City. Dan memang dengan efek heal global yang dimiliki dari Arto dan juga dari Kizuto. Ini sih harusnya ya untuk teamfight mereka untuk jangka panjang masih cukup siap sih harusnya. Selama dari WDD-nya nggak bisa melakukan setup yang baik. Tapi gue suka konsep dari Aura loh. Kenapa tuh? Dia pakai Fredrin dan Joy yang secara nggak langsung ini adalah dua tipe hero yang akan maju gitu loh. Ya. Nah, Angela taruh di mid biar dia bisa punya damage mungkin nantinya dan level yang cukup. Ya, fitting time dan juga mungkin adanya satu Ice Queen bakal menjadi harapan. Tapi lihat bagaimana Zero Shuffle ternyata udah di-press oleh Bran. Turtle yang pertama sudah mulai hadir di lane off dan bakal coba untuk disetup oleh Bran dan juga Kizuto. Sementara dari Ho sudah memberikan informasinya. Dan di sini dominant ice akan menjadi item wajib bagi kedua tim. Sementara itu dari Turtle bakal coba untuk diamankan dengan adanya satu retribution dari Bran. Tapi pada ice strike kali ini pop up sementara dengan Ray mulai bangkit Zero Shuffle dari korban perspot pertama di tangan Kizuto dan Ho menjadi korban keduanya. Menuju ke arah WDD belajar tapi WDD sepertinya masih cukup sanggup dengan possible mundur ke area belakang. Dan lihat bagaimana Pajajaran di press di area Turtle, 3 player tidak terselamatkan. Wah, ini kerugiannya banyak banget loh. Di sisi lain mungkin ada Cloud yang free farming di bagian top lane, nggak ada ganking yang terjadi juga dari arah goldnya. Bukan hanya ganking dari gold, sebenarnya kayak fight yang tadi terlalu memaksakan ketika turtle-nya udah nggak bisa didapetin, mereka paksa untuk kontes. Yang gue nggak ngeliat poin dari Pajajaran ini bisa kontes dengan XP lane-nya. Kita hitung dari XP lane aja. Jadi Joy versus dengan Ruby. Ruby-nya aja udah nggak bakal bisa pegang Joy. Karena Joy punya immune. Dari sisi jungle, Fredrin punya 3 sisi yang bisa dilakukan secara berturut-turut. Knock up, taunt, dan knock up kembali. Namun kalau kita bahas dari sisi emblem, mungkin kita ke arah marksman-nya nih karena cukup berbeda. Ya. Moskov dari Iron, dia pakai emblem marksman untuk dasarnya. Dia pakai attack speed dari Swift. Di talent keduanya dia pakai pull yourself together untuk mempercepat delay dari Inspire ataupun nanti mungkin ketika dia bikin Wind of Nature. Dan yang terakhir dia pakai Quantum Charge, ini sangat berfungsi. Sebenarnya sama dari Cloud-nya juga dia pakai Quantum Charge. Bedanya di talent kedua dan juga di emblem dasar. Cloud-nya lebih sustain. Ya, dan Cloud-nya memegang ke arah weapon mastery setidaknya akan ada adaptif damage yang dihasilkan. Plus ada movement speed yang dipegang oleh Cloud-nya sehingga dia bisa untuk lebih instan untuk kabur. Dan dia juga pegang sprint dari Natex-nya. Ya. Jadi untuk masalah menyelamatkan diri mungkin dia akan menjadi produktif. Safety first akan dimainkan oleh teman-teman dari Pajajaran terutama bagi Natex ya. Ya, mungkin dia akan ketika sudah full item nantinya memang Cloud ini akan berbahaya banget dengan mobilitas yang lebih tinggi dari marksman lawan ya. Tapi untuk cari full item ini agak susah juga sebenarnya.
Udah ada Tyrant Revenge yang dikeluarkan, tapi sayangnya dari Widdy karena apa-apa, tapi udah mulai ada efek tahan dari Iron City, tapi ternyata damage belum masuk ke dalam 3 player yang hadir, walaupun Feather Ice Strike dari Paang lucu sempat membuat dari teman-teman dari Aura ketar-ketir, tapi sementara itu Purple Buff ternyata menjadi target operasi, masih bisa diamankan, tapi ternyata diamankan oleh Bran. Dan lihatlah bagaimana Zero Sevel tanpa adanya Purple Buff, sementara di arah top lane Iron City udah termasuk hard guard yang masuk dalam tubuhnya. Wididi dalam ancaman hampir saja bisa ditumbangkan, tapi kali ini Iron City belum memiliki damage yang optimal. Yang menarik adalah bagaimana Zero Sevel gak punya Purple Buff sekarang, Lim. Karena kita tahu Link tanpa Purple Buff bagaikan caster tanpa event. Waduh, iya nggak ada penghasilan tuh kalau kayak gitu, bahaya memang ya. Betul. Tapi ini mungkin yang gue lihat 1 menit ke depan, mungkin dari Pajajaran bisa untuk mirror deh, fokus mirror. Mungkin untuk Ruby-nya ini dari Ho-Ho-nya udah boleh ngikut perang dulu nih, kasih space buat Link-nya. Jujur Link-nya ini nggak dapetin early game yang bagus. Dia nggak dapetin early game yang memang dibutuhkan dari segi farming ataupun dari segi sisanya lah, dari XP-nya ketinggalan, dari gold-nya ketinggalan. Udah boleh nih kalau memang mau dikasih landing jauh dulu untuk main split push cari gold, dan Ruby-nya yang berkorban gitu loh. Ya. Dan sekarang Wididi belajar yang sudah mencari-cari informasi, sudah mulai kelihatan oleh Bran-nya, bouncy ball sempat dilakukan. Dan ternyata bakal ada setup yang mengerikan sebenarnya di area top lane. Iron City harus hati-hati, Sphere of Mystery-nya udah dikeluarkan. Dan Matex memilih untuk kabur, bermain lebih safety lagi. Sementara dari Bran udah mengeluarkan giginya, udah unjuk gigi. Dan benar kata Lim Kocul, sepertinya bakal join. Dia bakal meninggalkan laningnya, dia bakal coba untuk memberikan pressure lebih terhadap anak-anak Aura. Tapi sementara dengan adanya Jerozovel di area top lane yang menggantikan posisi dari Ho-Ho, harusnya lebih cepat dia untuk bisa membangun apa yang dia mau di area bottom lane. Karena early agak susah. Wih kok ada Feather Ice Strike yang membuat dari Kyusutut hilang sendirian. Itu menjadi poin yang bagus untuk Pajajaran karena mereka akhirnya memecahkan telur poin kill mereka di game yang pertama ini. Mungkin dari segi killnya memang nggak terlalu intens ya. Invasinya intens karena Aura dia tahu power lah. Untuk Fredrin yang memang bisa ngacak-ngacak di awal, dia tabrak kayak gini nih. Dia tabrak ke depan. Udah ada Tyrant Revenge yang keluar dan sama dengan Tyrant Rage. Tapi Hardguard masuk, tapi di area belakang sana. Apo dalam ancaman karena Zero Sevel bakal coba untuk fokus di area lini nih paling belakang. Bran-nya still alive karena Hardguard yang begitu tinggi, Hardguard yang begitu kuat. Sementara mereka bakal coba untuk fokus ambil ke arah Orange Buff. Benar-benar diharas habis-habisan dari Pajajaran. Orange Buff-nya berhasil didapatkan. Feather Ice Strike kali ini menjadi ancaman. I'm Feather coba dilakukan. Aponya masih mencoba untuk menyelamatkan diri. Terhadap belakang ke sana. Wididi ditumbangkan walaupun pertukaran sangat tidak adil. Karena lihat bagaimana Iron Sticky berhasil di take down di tangan Natex yang membuat anak-anak Aura mundur perlahan tapi pasti. Oke, mungkin dari tukar killnya memang nggak worth lah pastinya karena dia ngilangin satu sosok marksman. Tapi dapat objektif itu yang jangan dilupakan. Ya, dapat cara Orange Buff. Tapi kali ini pertukaran cara Turtle di sisi belakang sana. Electrifying Blitz yang dikeluarkan. Palu cuma jadi korban. Dia lihat bakal jadi korban. Keduanya nggak ada yang bisa menghentikan laju Founder ditambah dengan adanya Hardguard. Sementara dengan adanya Jerozovel tanpa Soviet defense Satu hit karena triple kill, tapi ternyata gak dapat triple kill. It's okay. Yang penting linknya dihilangkan. Oke, ini kill yang mahal banget. Bayarannya adalah turtle dan itu gak ada masalah sama sekali. Sementara dari item, kalau di compare ini jauh banget. Bahkan dari segi jungle-nya. Dengan anti-Quiras di first itemnya, Fredrin mampu menjadi frontliner yang kuat banget. Ditambah dengan adanya Hardguard dari Angela. Fleeting time membantu cooldown dari Angela. Angelanya ini Angela mid lane ya kawan-kawan. Makanya dia punya item yang memadai. Dan jangan lupakan Ice Queen on di arah Angela dari Kizuto. Ini menambahkan efek slow, dipegangin Fredrin aja tuh udah susah gerak. Ice Queen One bikin dia benar-benar make sure oke, ini siapapun yang ditempel itu bisa di-kill. Dan kalau kita compare dengan mid lanernya Parsia, bahkan lightning turn-nya belum jadi. Dia butuh waktu lebih lagi untuk bisa ngedeal damage yang maksimal. Ya, walaupun dari segi gold nggak terlalu besar ya Lim ya, masih perbedaannya tinggal 2000. Cuma sementara itu Founder sudah menemukan jejak dari Jerozovel dan akhirnya membuat Jerozovelnya mundur perlahan tapi pasti, dan itu benar-benar bahaya banget. Cuman memang dari segi item yang kita lihat juga dari Joy, Foundernya udah cukup menyakitkan. Genius One di sana, Holy Crystal juga dia pegang. Iya. Sehingga tadi kalau misalnya dia dengan Electrifying Beats dan juga dengan Rhythm of Joy itu udah cukup sih untuk memberikan pressure lebih terhadap Jerozovel. Bener-bener. Genius One, biasanya gue ngeliat Genius One sama Concentrate. Karena Concentrate yang baru juga sekarang efeknya udah ada magic power. Iya. Nah ini banyak yang belum dieksploitasi sama player-player kita. Di item ketiga
ternyata. Dibikin juga. Concentrate ini enak banget buat Joy. Ya, akan ada tambahan SP juga dan juga ada lifesteal yang dimiliki. Cuman sekarang satu outer turret berhasil dirontokkan. Cuman yang berbahaya adalah bagaimana sosok Zero Sefeld yang ternyata lagi dan lagi selalu dipres habis-habisan oleh sosok Founder yang belum tumbang sampai detik ini. Sementara dengan Lord yang udah muncul di Land of Down, anak-anak dari Aura bakal coba untuk nge-pressure area tersebut, akan mencoba untuk mengambil, tapi lihat bagaimana di arah bottom lane. Sepertinya di map kecil kita ada kerusuhan yang terjadi dan ada satu warga termasuk Vader Ice Strike dan lihat tembus Flame. Coba untuk dilakukan, sementara itu dari Roosevelt mencoba untuk melepaskan diri, sementara di arah belakang Natex-nya hilang. WDD belajar, mencoba untuk belajar mengerti apa arti hadirnya kehidupan dan dia berhasil selamat. Tapi pertukaran adalah Lord yang ditukarkan. Ya, di sisi lain Aura pakai space itu buat dapetin Lord dan tidak ada retribution power dari Pajajaran. Udah pasti Lordnya bisa disecure dengan chance yang lebih tinggi ke arah Aura. Dan itu yang terjadi, Lordnya bisa didapatkan. Sementara untuk defense-nya Ho-Ho kali ini flicker ke arah depan, ditarik lagi kali ini. Fitness strike di commit dan satu kill yang cukup mahal, namun di bagian belakang Brandite siap untuk memotong. Bisa dapetin satu kill lagi, Ho-Ho tumbang. Masih ada di bagian depan, Heartguard bisa menyelamatkan Arina pakai WDD. Coba untuk melarikan diri dan gak bisa, WDD harus hilang. Wow, sempat ingin melakukan terrorist tapi di cancel terus menerus dan akhirnya dia tidak bisa berbuat banyak. Dan membuat inner turret yang rontok. Lordnya masih dengan gagah perkasa berjalan di arah bottom lane. Sementara dari Pajajaran mereka benar-benar harus berputar otak untuk bagaimana caranya membalikan keadaan yang cukup terpuruk bagi mereka. Dan ini bagaimana ya dari Pajajaran, mereka beberapa kali kalau kita lihat nggak terlalu banyak bisa membangun momentum yang diciptakan. WDD yang kita harapkan. Itu juga Ho-Ho I'm offended memang tadi sekali bisa dapat, tapi damage dealernya belum maksimal dari anak-anak Pajajaran. Karena efek ketinggalan gold mungkin ya. Tapi paling enggak nih, ini bisa diambil kesimpulan bahwa Pajajaran masih mampu nge-defense. Karena perbedaan gold yang tadi terjadi, gua rasa satu base turret bisa diambil. Ternyata enggak. Dengan Lord yang pertama memang yang biasanya digunakan buat ngambil semua inner turret. Dengan perbedaan goldnya banyak, gue pikir bisa dapetin base. Enggak, Pajajaran bisa defense. Dan sekarang tergantung dari gameplay ataupun strategi yang disiapkan oleh Pajajaran. Apa yang pengen mereka coba? 4-1 yang terlihat nggak worth, itu mereka harus coba lagi. 3-2 maybe, atau mereka paksa 5-man ganking. Dan untuk buff kayaknya gue lupa, serius nih. Terakhir kapan ya ini Link punya buff ini kapan? Gue lupa loh. Ini ibaratnya kapan ya kita punya job ya terakhir ya? Kalau diingat-ingat itu buat Linknya. Tapi lihat bagaimana perannya. Lagi dan lagi mencuri ke arah orange buff. Dan sempat untuk recovery kau taunting. Yang membuat dari anak Pajajaran seperti oke, mereka punya high ground defense, mereka punya Pang lucu, mereka punya Vader Ice Strike, mereka bakal punya Blazing Duet juga untuk bisa menghalau setiap adanya cobaan yang diberikan oleh teman-teman Aura. Cuman menuju ke arah 35 detik lagi dari Lord akan muncul. Lihat perannya udah mulai dicicil-cicil, selalu menjadi garda terdepan. Natex dengan hal tersebut bisa mendapatkan beberapa opsi, tapi pada Natex keluarkan di arah belakang sana. Foundernya melakukan cutting, membuat dari Wings by Wings harus dikeluarkan, tapi lihat Ho-Ho-nya tidak selamat. Berani udah kemasukan Angela dengan adanya Hardguard dan WDD tidak belajar dari kesalahan dan akhirnya itu bahkan Tempest of the Defensive Natex yang menjadi korban. 3 player Pajajaran ditemukan tidak bernafas. Itu yang harus hilang. Di momen yang ada Lord, ini gak bagus banget. Timingnya gak tepat. Sementara di sisi lain ya, mungkin nilai positifnya Linknya bisa dapetin purple buff. Nah, ini pertanyaannya dengan purple buff Link, apa yang bisa dilakukan sama Link di posisi sekarang? Dia coba untuk ngambil apapun yang bisa diambil di objektif sisi lain. Tapi Lordnya benar-benar gak bisa dikontes sama sekali. Oke, kita coba hitung dari defense high ground, defensif yang dimiliki oleh teman-teman Pajajaran. Mereka punya Parsha, mereka bisa main 4-1 juga, Link kontrol dari landing jauhnya. Sementara untuk Lordnya yang nge-push itu akan dihadang sama Cloud dan juga Parsha. So dari instant replay, Presence by KFC kita akan melihat juga nih. Sebenarnya bukan target yang tepat menurut gua dari Brandete ini nggak boleh lagi kali di commit gitu loh. Walaupun ya gua tahu Natex dia punya Demon Hunter Sword yang dimana Demon Hunter Sword sendiri juga bisa bocorin tank gitu. Tergantung darah dari lawannya. Tapi itu semua nggak cukup. Kasusnya Brandete ini dia pakai Brave Smith juga. Dia ada sustain tambahan dari efek talent yang ketiga Brave Smith. Serta dia bukan posisi fighter yang goldnya dikit gitu loh. Dia posisi jungle yang free. Otomatis gold dari Brandete-nya juga banyak banget. So ini teman-teman dari Pajajaran udah harus tahu targeting ke mana ataupun priority targetnya ke arah mana. Ya. Sekarang Lord
garda terdepan. WDB belajar masih belum bisa mendapatkan L momentumnya. Bahkan lihat Trantex yang menjadi korban di arah belakang sana. Ho, mencoba untuk melamatkan diri. Masih bisa dia mundur, masih bisa untuk dia menambahkan SP, tapi Bestaretnya terbuka lebar. Ada Feather Rising sebagai defense, tapi langsung diselesaikan. Tidak tangan spike oleh Powder. Satu persatu member dan Pancakara terwipe out. Membuat dari Aura mengamankan game pembukaan kita di MDL season yang ke-8. Wow, Aura